Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Kutis yang dirilis pada tahun 2014. Di dalam film ini bercerita tentang seluruh siswa di sebuah sekolah yang tiba-tiba saja berubah menjadi zombie. Anehnya, hanya anak-anak saja yang berubah menjadi zombie, sedangkan orang dewasa tidak terkena dampak sama sekali. Mereka mulai memangsa orang dewasa yang berada di dekat mereka. Kini hanya tersisa beberapa guru dan sedikit murid yang harus berjuang mati-matian melewati serangan zombie. Apakah mereka berhasil melewati banyaknya zombie cilik ini? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik pembuatan nugget yang tidak memproses daging ayamnya dengan baik. Bahkan daging ayam yang digunakan sebagai bahan baku nugget itu telah busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Lebih jijiknya lagi, bahan tersebut berisi banyak belatung. Akan tetapi pihak pabrik tetap mengolahnya hingga menjadi sebuah nugget untuk dijual ke beberapa sekolah termasuk sekolah dasar Fort Chicken. Kemudian salah satu nugget itu pun dikonsumsi oleh seorang bocah bernama Sally. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Clint Hudson yang tengah bersiap untuk berangkat ke sekolah dasar Fort Chicken. Sebenarnya Clint ini merupakan seorang calon penulis novel horor. Tapi karena dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, ibunya pun menyuruh Clint untuk mendaftarkan dirinya menjadi guru pengganti di salah satu sekolah dasar. Hari ini adalah hari pertamanya mengajar di sekolah itu. Sebelum mengajar, Clint berlatih berbicara agar tidak grogi di hadapan murid-murid. Di hari pertamanya bekerja, Clint bertemu dengan wakil kepala sekolah yang bernama Tuan Higgins. Higgins langsung menjelaskan tentang beberapa peraturan sekolah yang harus ditaati, seperti larangan membawa ponsel saat kegiatan di sekolah berlangsung. Dalam aturan itu, guru juga harus memberikan ponselnya kepada Higgins. Aturan lainnya adalah para murid dilarang berada di dalam kelas saat jam istirahat. Mereka diharuskan bermain di lapangan sekolah hingga jam istirahat selesai. Higgins biasanya mengunci pintu masuk sekolah agar tidak ada murid yang masuk. Setelah itu, Clint pun segera pergi ke ruang guru. Sesampai di sana, Clint bertemu dengan teman lamanya semasa SD bernama Lucy. Lucy juga bekerja sebagai salah satu guru di sekolah itu. Sejak dulu, Clint sangat tertarik dengan Lucy. Namun setelah lulus sekolah dasar, Clint dan Lucy tidak pernah berkomunikasi lagi. Oleh karena itu, Clint sangat senang ketika bertemu dengan Lucy kembali. Tak lama kemudian datanglah dua orang yang bernama Doug dan Wade yang merupakan guru di sekolah tersebut. Mereka pun berbincang-bincang tentang Clint yang bekerja menjadi pengganti guru di sekolah mereka. Clint bercerita bahwa dirinya dulu tinggal di New York, tetapi dia memutuskan untuk kembali ke kota untuk menyelesaikan novel horornya. Clint sebenarnya sedikit tidak menyukai Wade karena Wade bersikap menyebalkan saat berbincang dengannya tadi. Lalu Lucy pun memberitahu Clint bahwa Wade adalah pacarnya. Seketika Clint pun merasa pasrah karena Lucy ternyata sudah memiliki pacar. Tak berselang lama, bel masuk pun mulai berbunyi. Semua guru segera pergi ke kelas masing-masing dan memulai untuk mengajar para murid. Selama mengajar di kelasnya, Clint mengalami sedikit perselisihan dengan salah satu muridnya yang bernama Patriot karena dia memainkan handphone di dalam kelas. Walaupun sudah dilarang sangat keras, tetapi Patriot mengancam dan akan mengadukan Clint pada guru lain bahwa Clint bersikap kasar padanya. Karena ancaman itu, Clint pun tidak jadi untuk menyita handphone milik Patriot. Kemudian Clint meminta salah satu muridnya yang bernama Kelvin untuk membaca sedikit naskah novel yang telah ia buat. Selama Kelvin membaca, Patriot mulai mengganggu Sally yang terlihat sedang sakit. Anehnya, saat Patriot menarik rambutnya, tiba-tiba rambutnya langsung tercabut. Hal tersebut yang membuat Patriot panik sekaligus takut. Tanpa diduga, Sally langsung menyerang Patriot dengan sangat brutal hingga Patriot mengalami luka robek di pipinya. Melihat Patriot diserang, Clint segera menghampiri mereka dan mencoba menangkap Sally. Akan tetapi Sally berhasil kabur ke lapangan sekolah. Karena Sally kabur, Clint pun segera membawa Patriot ke ruang kesehatan agar bisa mendapatkan pengobatan. Di ruang kesehatan, Patriot tiba-tiba berubah menjadi zombie dan memakan penjaga ruang kesehatan. Setelah mengantar Patriot ke ruang kesehatan, Clint segera pergi menemui Lucy untuk menceritakan tentang kejadian yang dialaminya di kelas tadi. Sementara itu, salah satu teman Patriot yang bernama Ding segera pergi menghampiri Sally. Ding bertanya mengapa Sally menggigit Patriot hingga terluka parah. Tapi bukannya mendapatkan jawaban, Ding malah terkena cakaran Sally yang mengakibatkan dirinya juga terinfeksi virus itu. Seketika, dia pun langsung berubah menjadi zombie. Ding yang telah berubah menjadi zombie terus berlari dan mulai menyebarkan virus itu ke seluruh anak yang ada di lapangan sekolah. Kini, seluruh anak-anak di sekolah itu telah berubah menjadi zombie.
Mereka mulai memakan 2 guru yang ada di lapangan tersebut. Lalu salah satu penjaga sekolah yang bernama Rick melihat para murid berubah menjadi aneh dari dalam mobilnya. Ketika melihat pemandangan tak biasa itu, ia segera menghubungi wakil kepala sekolah untuk melaporkan tentang murid yang tingkahnya menjadi aneh. Setelah mendapatkan laporan dari Rick, wakil kepala sekolah sangat terkejut ketika melihat muridnya melakukan tindakan yang aneh. Ia pun segera pergi ke lapangan sekolah. Namun sesampai di sana, para zombie itu malah memakannya dengan sangat sadis. Ketika aksi murid zombie memakan guru itu terjadi, Wade sedang berada di lapangan. Ia hampir saja dimakan oleh segerombolan zombie itu. Melihat kekacauan yang terjadi, seluruh guru yang ada di dalam sekolah itu menjadi sangat panik. Mereka telah mencoba untuk menelpon bantuan, akan tetapi kabel telepon telah dirusak oleh Patriot. Para zombie itu telah berhasil keluar dari lapangan sekolah menuju ke arah kota. Hal itu pun membuat virus zombie ini akan semakin menyebar. Setelah melihat keadaan yang mulai kacau, para guru di sekolah itu segera pergi mencari tempat persembunyian. Lalu mereka bertemu dengan Kelvin yang merupakan salah satu murid yang tidak terinfeksi virus. Kelvin tidak terinfeksi virus karena saat jam pelajaran, dirinya lebih memilih untuk belajar di kelas. Mereka yang selamat segera pergi bersembunyi di ruang musik sekolah. Di sana, Clint dan Wade mengalami sedikit perbedaan pendapat saat membuat rencana untuk kabur dari sekolah. Kemudian, Wade secara tidak sengaja mengetahui bahwa Clint terkena sedikit cakaran zombie. Setelah ia melihat Clint yang tiba-tiba saja mual, mereka pun berpikir mungkin saja Clint akan berubah menjadi zombie. Untuk mencegah hal itu, Wade meminta Clint untuk diam di salah satu ruangan agar mereka tidak tertular virus itu. Sementara itu, Doc sibuk menyelidiki tentang apa yang sebenarnya terjadi pada murid di sekolah itu. Lalu ia pun menyimpulkan bahwa para murid itu telah terinfeksi sebuah virus. Virus itu hanya akan menyebar pada anak kecil. Orang dewasa yang terkena atau tergigit zombie tidak akan berubah menjadi zombie. Lucy awalnya khawatir jika Clint akan menjadi zombie. Tapi setelah mendengar penjelasan Doc, Lucy menjadi tenang kembali. Hal itu pun membuat Wade menjadi sedikit cemburu pada Clint. Setelah itu, para guru memutuskan untuk pergi ke atap dan meminta pertolongan pada orang tua murid yang segera menjemput anaknya. Akan tetapi orang tua murid itu malah dimakan oleh anaknya sendiri. Ketika para guru berteriak, segerombolan zombie itu segera pergi untuk mengejar para guru. Di sana mereka berhasil menyelamatkan seorang murid bernama Tamra yang tidak terinfeksi virus. Karena dikejar oleh banyaknya zombie, para guru segera pergi untuk bersembunyi di aula sekolah. Sayangnya, Ding berhasil ikut masuk ke ruangan itu. Karena takut Ding akan menyebar virus zombie pada mereka, Wade segera membunuh Ding yang merupakan salah satu muridnya. Hal itu pun membuat Wade menjadi sedih karena ia terpaksa membunuh muridnya sendiri. Setelah Ding mati, Doc segera meneliti otak dari zombie itu guna mencari tahu lebih dalam tentang virus tersebut. Di sisi lain, Lucy dan Wade bertengkar karena Wade cemburu melihat Clint dan Lucy yang selalu bersama. Setelah selesai meneliti virus itu, Doc menjelaskan bahwa virus itu hanya akan menyerang anak yang belum mengalami pubertas. Salah satu murid yang tidak terinfeksi virus bernama Tamra telah mengalami datang bulan. Maka dari itu, walau terkena cakaran, Tamra tidak berubah menjadi zombie karena dirinya telah mengalami masa pubertas. Tak lama setelah itu, Listrik pun mati karena ulah dari zombie Patriot. Di saat bersamaan, Kelvin tidak sadarkan diri karena dirinya kekurangan kadar gula di tubuhnya. Untuk membuatnya sadar lagi, para guru pun berusaha mencari permen namun tidak ada yang membawanya. Di tengah kepanikan itu, seorang penjaga sekolah bernama Hitachi membantu mereka untuk bersembunyi di kamarnya yang berada di ruang aula. Ketika mereka bersembunyi, para zombie itu telah masuk ke aula dan mereka semua menyebar di dalam sekolah tersebut. Lalu, saluran radio menyiarkan bahwa virus ini telah menyebar ke berbagai daerah yang menyebabkan banyak kekacauan. Untuk mencegah virus ini makin meluas, pemerintah pun meminta seluruh warga di kota untuk segera dievakuasi. Karena seluruh warga telah dievakuasi, para guru dan murid yang selamat tidak bisa meminta pertolongan pada orang lain. Oleh karena itu, mereka semua membuat rencana untuk meloloskan diri dari teror zombie. Clint merencanakan untuk mengambil ponsel serta kunci mobil Wade yang berada di ruang guru. Tidak hanya itu, mereka juga ingin mengambil cemilan coklat untuk Kelvin. Karena aula sudah dipenuhi oleh zombie, Clint pun terpaksa melewati ventilasi udara. Kemudian Clint pun segera masuk ke ventilasi udara dan menyelesaikan misinya tersebut. Karena tidak ingin Clint berjuang sendiri, Lucy pun ikut memutuskan untuk ikut bersamanya. Clint berhasil mengambil coklat untuk Kelvin, sedangkan Lucy juga berhasil mengambil kunci mobil Wade dan ponsel mereka.
Akan tetapi salah satu zombie menyadari keberadaan Clint dan Lucy. Mereka pun segera kabur dari kejaran zombie-zombie itu. Dalam usaha melarikan diri, Clint dan Lucy terjebak di suatu ruangan. Di sana, Clint mengaku bahwa dirinya bukanlah penulis. Dirinya memang pernah tinggal di New York, akan tetapi ia bekerja sebagai guru di sana. Lalu mereka berdua saling mengungkapkan perasaan satu sama lain yang telah mereka pendam sejak lama. Mereka berdua sampai berciuman karena terbawa suasana. Kemudian Lucy memberitahu ada obat tidur di ruangan itu. Clint memiliki rencana untuk membuat beberapa zombie menjadi pingsan untuk sementara waktu menggunakan obat tidur. Look, drugs. Are you hungry for some drugs? Rencananya itu pun berjalan dengan lancar. Sementara itu, Clint sudah memberitahu Wade tentang rencananya. Clint meminta Wade untuk membuat persenjataan dari barang-barang yang bisa mereka temukan di kamar Hitachi. Lalu mereka semua pun mengajar semua zombie yang menghalangi jalan mereka. Pada akhirnya, para guru berhasil masuk ke dalam mobil Wade. Akan tetapi, Wade mengorbankan dirinya untuk membuat para zombie berhenti mengejar mereka semua. Lucy pun sangat bersedih ketika dia meninggalkan Wade yang rela berkorban demi menyelamatkan mereka semua. Para guru dan murid yang selamat langsung menuju ke kota untuk mencari bala bantuan. Sesampai di kota, mereka melihat bahwa kota Forsaken telah berubah menjadi kota mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan karena semua warga yang selamat telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Lalu mereka pun turun dari mobil untuk melihat-lihat seisi kota. Setelah itu para guru mengetahui fakta yang mengejutkan bahwa virus itu berasal dari nugget yang diproduksi di pabrik nugget di dekat kota itu. Tanpa mereka ketahui, para zombie itu telah mengambil alih mobil mereka. Mereka pun segera bersembunyi di suatu tempat untuk berlindung. Dan lagi-lagi, para zombie itu menyergap mereka di tempat tersebut. Untung saja, Wade datang bersama dengan Rick. Ternyata Wade berhasil selamat dari zombie anak-anak dan langsung memutuskan untuk menumpang di mobil milik Rick. Singkat cerita, Wade berhasil membakar para zombie itu dan menyelamatkan para guru serta murid yang tersisa. Setelah hari yang melelahkan itu, mereka pun segera pergi ke tempat yang menurut mereka aman. Di akhir film kita akan diperlihatkan sosok Itachi yang tubuhnya sangat kotor setelah berhasil mengalahkan para zombie itu. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.